warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat salamnya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shrah sudurana wa nawwir qulubana wa yassir umurana wastur uyubana waghfir dhunubana ya ghaffar ya ghaffar ya ghafur ya rahim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa ba'anna. Alhamdulillah yang kita hormati ayah pemimpin sanawiyah dan aliyah dan pengasuh asrama serta semua petugas yang hadir di rumah Allah ini, Masjid Darul Ikhlas. Demikian juga anggota OPM, seterusnya anak-anak yang disayangi sekalian. Hari ini hari Kamis. Anak-anak akan pulang. Sebelum anak-anak pulang, perlu diingat beberapa perkara. Nanti disampaikan dalam celah-celah tazkirah insyaallah. Yang jelasnya kalau pulang mesti sholat di masjid atau di musalla atau di surau yang terdekat dengan rumah ya. Jangan pulang ke rumah nanti tidak ke masjid. Tujuan kamu belajar di pondok ini supaya dididik sholat berjamaah 5 waktu. Berapa waktu? 5 waktu. Ini mau dibacakan hadis Nabi. Tolong diikuti ya. Basyiril al-masyaina fil zulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Gembirakanlah, sampaikan berita gembira kepada orang yang rajin berjalan berangkat ke masjid dalam kegelapan malam. Mereka akan memperoleh nur yang sempurna pada hari kiamat. Apa maksudnya? Maksudnya datang ke masjid ini membuat suasana nanti di hari kiamat terang benderang. Terang? Itu satu ya. Ingat nanti hadisnya, hadis yang menyatakan orang yang berangkat dalam kegelapan malam, berangkat dalam kegelapan malam ke masjid itu sholat apa? Sholat subuh dan isya. Kalau zuhur siang hari, asar siang hari, maghrib pun masih siang kita ke masjid. Ini khusus untuk datang sembahyang subuh, sembahyang isya. Siapa yang rajin datang sembahyang subuh dan isya nanti di hari kiamat terang keadaannya. Pas orang beriman menerima nur nanti di sana, mereka ingin ditambah lagi nurnya. Dulu ada doa disampaikan dalam surah At-Tahrim. Anak-anak mungkin masih ada yang ingat. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana
waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ayo sama-sama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Lagi. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Begitulah ya doa dalam surah At-Tahrim. Surah apa? Surah Tahrim itu terletak sebelum Al-Muluk, Masya Allah. Nah, surah Al-Muluk di kiri, doanya sebelah kanan. Itu tadi dibaca dalam sholat. Semoga jadi amalan ya. Baik. Ada juga ceritanya dalam Quran. Orang yang mungkin waktu di dunia malas ke masjid. Atau nanti di sana gelap. Macam mana? Gelap. Golap natusia. Bahasa Mandarin pun golap kan? Bahasa Indonesianya gelap. Lalu mereka mengemis. Kamu lihat nanti surah Al-Hadid ayat 13-14. Ayat berapa? Cerita orang yang di sana nanti indah ya jalannya. Dia tidak nampak jalan. Lalu mengemis. Jadi apa maksudnya? Maksudnya hari kiamat itu gelap. Jadi datang ke masjid ini mencas baterai, mencajing baterai untuk supaya terang nanti di sana. Nah, sebelum ini sudah diterangkan siapa datang ke masjid sholat berjamaah kalau berwudu di rumah. Sebelum ini diterangkan dapat apa? Haji gratis. Ingat, sudah lupa? Siapa yang berwudu dengan sempurna di rumahnya, pergi sholat berjamaah ke masjid, dapat haji gratis. Jadi kamu bisa meraih berapa haji satu hari? 5 haji. Ini kasih tahu sama ayah, sama ibu. Supaya mereka jadi ahlul masjid. Nah, barang siapa berangkat sholat duha ke masjid, setelah berwudu dari tempat dia berangkat, dapat apa kemarin? Umrah, Masya Allah. Nah, jadi bisa 1 umrah 1 hari, 5 haji 1 hari. Oke? Supaya kamu jadi ahlul masjid. Allahumma ij'alna min ahlil masjid. Allahumma ja'alna min ahlil masjid. Allahumma ja'alna min ahlil masjid. Ya Allah, jadikanlah kami ini pencinta masjid. Dan minggu lalu juga disebut siapa membaca Quran di pagi hari di masjid. Minggu lalu sudah disebut apa untuknya? 1 ayat? Hah? Belum disebut? Hah? 1 ayat, 1 unta besar gemuk. Hadis sahih. Siapa yang berangkat ke masjid? Subhanallah. Nah, dibacakan hadisnya ya. Takut sangkut-sangkut. Katanya di sini, afala yaqdu ahadukum ilal masjid faya'lama aw yaqra ayatain min kitabillahi azza wa jal khairun lahu min naqatain. Siapa membaca Quran di masjid sebelum subuh tadi, atau sesudah subuh, atau nanti setelah selesai tazkirah, kamu baca 2 ayat saja kata Rasulullah. Apa contohnya 2 ayat? Coba. Wal asr 1 ayat. Innal insana lafi khusr. Dah 2 ayat. Oke? Coba dibaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berapa ayat? 3 ayat. Coba dibaca yang 4 ayat. Suratul Ikhlas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa ayat? 4 ayat. Yang 3 ayat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang 3 ayat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Al-Asr 3 ayat. Ya. Apalagi? An-Nasr 3 ayat. Al-Kautsar 3 ayat. Dah berapa? 9. Al-Ikhlas 4 ayat. Dah berapa? 13 ayat. Sudah dapat 13 ekor unta besar gemuk. Kamu tahu kenapa Nabi bilang unta? Unta di Arab itu harganya lebih mahal pada mobil yang paling mewah. Saya lihat di internet harga seekor unta 200 juta rial Saudi. Kalau dikira dengan rupiah puluhan miliar seekor. Bahkan ratusan miliar. Subhanallah. Maka Nabi mengatakan, siapa membaca Quran di rumah Allah di pagi hari, 1 ayat nilainya seekor unta gemuk. Kalau kamu salat subuh sebelum sembahyang subuh tadi, sembahyang sunat 2 rakaat, mungkin tadi ramai yang tak salat. Sembahyang sunat 2 rakaat dalam hadis nilainya lebih mahal dari semua dunia dan isinya. Semua isi dunia. Patutnya tidak malas ya. Patutnya tidak Nah, ini pula berhubungan dengan nur. Dengan apa? Dengan nur. Hari kiamat itu gelap. Untuk meneranginya, berjalanlah ke salat subuh dan isya. Salat subuh dan basyiril masya'in fi zulam ilal masajid bin nurit tam yaumal kiamah. Itulah tadi hadisnya ya. Jadi kalau kita ke masjid sangat banyak fadilah yang dapat. Di samping dulu saya sebut dapat doa siapa? Malaikat semasa berada di, tapi dengan catatan, dengan syarat apa? Apa? Uduk jangan batal. Kalau batal uduk, cepat-cepat keluar, ambil uduk lagi. Apa doa malaikatnya? Allah marhamhu, Allah maghfir lahu, Allah matub alaih. Allah marhamhu, Allah maghfir lahu, Allah matub alaih. Allah marhamhu, Allah maghfir lahu, Allah matub alaih. 3 doanya. Ya Allah, rahmati anak ini. Nah, ini anak dari Siabu. Ini anak dari mana? Perbaran ini Natal. Ini Rembio. Ini Daledang. Cenunukan. Air mata. Ini Gunung Beringin. Dolokan. Ini orang mana? Oh, tidak ada kampungnya. Mana? Kota Barkot. Oh. Yang penting apa? Yang penting, ya Allah rahmati anak ini. Kota Barkot kah? Siabu kah? Gunung Beringin kah? Cinunukan kah? Yang penting, Aik Galoga kah? Penyambungan Jaya, Penyambungan Julu, Mumpang, Segalapang.
Yang penting malaikat mendoakan anak yang berada di masjid selama berada di masjid. Tapi kalau bisa jangan tidur ya. Jangan tidur. Nah, apa doanya tadi? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Jadi itu sedikit dari keuntungan datang ke masjid. Dulu pernah diajarkan doa pencinta masjid. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafada. Dan sudah disebutkan juga sebelum ini, kalau kamu di malam hari sebelum tidur berniat ingin bangun seawal mungkin dan datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah tepat waktu, jangan terlambat ya. Tidurmu itu dikira ibadat. Dikira ibadat. Apalagi datang untuk belajar mendengar ceramah ataupun tazkirah ringkas. Hadis yang sepatutnya jangan lupa kamu ya. Hadis Imam Muslim. Coba dibaca. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang rajin berjalan untuk mencari ilmu, lancar jalan ke surga. Jadi belajar ini memperlancar jalan ke, dan datang ke masjid di pagi hari membuat suasana apa? Terang benderang. Insya hadis juga yang dulu sudah pernah disampaikan. Coba dibaca. Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawat wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Allah sendiri mencurahkan rahmatnya, malaikat mendoakan, semua penghuni langit mendoakan, semua penduduk bumi mendoakan, sehingga semut di darat, ikan dalam air mendoakan orang yang mengajar orang lain. Jadi kamu datang belajar ini untuk tujuan mengajar. Nanti pulang ke rumah diskusilah dengan ayah dan ibu. Kalau ayahnya ahlul masjid, enggak apa, dakwah saja ya. Kalau ke masjid itu ya dapat doa malaikat, dapat haji gratis, dapat umroh gratis, dan suasana nanti dari tempat itu terang benderang. Oh, pintar juga anakku ini katanya. Nah, baru kelas 1, kelas 2 sudah bisa bicara tentang jannah, tentang nur, tentang haji umrah gratis, unta gratis. Alhamdulillah. Jadi macam mana tadi nak dapat unta gratis? Baca Quran di masjid di pagi. Jadi nanti kalau ada yang tadi belum baca Quran lagi, duduk 5 menit, duduk 10 menit, duduk 15 menit, baca Quran. Kalau mau dapat 100 ayat tuh lamakah? 100 unta lama. Baca Al-Waqiah. Kalau kamu sudah lancar bacanya mungkin 5 menit. Paling lama 10 menit. Oke? Al-Waqiah berapa ayat? 96. Berapa? Suratul Ikhlas berapa? 96 tambah 4 100. Coba nanti pegang Quran, baca Suratul Waqiah. Baca lagi Suratul Ikhlas. Nanti kamu pulang, coba diamalkan setiap pagi di masjid, baca Quranlah sejenak. Kalau boleh ditulis. Itu hari pertama saya di rumah dapat 100 baca Quran sesudah subuh. Hari kedua 200, hari ketiga 300, hari keempat 400. Bisa? Bisa lah ya. Berapa hari di rumah? 3 hari saja. Jadi berarti hari pertama 100, hari kedua 200, hari ketiga 300, jumlahnya 600. Subhanallah.
Subhanallah. Nah, nanti dibudayakan bersama keluarga. Insya Allah ya. Apa tadi hadisnya? Basyiril masyaina fil zulam bin nurit tam. Basyiril masyain fil zulam ilal masajid bin nurit tam yaumal kiamah. Gembirakanlah, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang rajin berjalan ke masjid. Mereka akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Di sana kebanyakan manusia kegelapan. Gelap. Di mana ceritanya? Suratul Hadid ayat 13-14. Tengok Quran nanti, tengok terjemahnya. Cerita orang yang di sana suasananya gelap, indah dia dalamnya, nggak nampak jalan, lalu mengemis, mengemis, hidup, mungkin tetangga dia, mungkin familinya, mungkin kahangginya, mungkin temannya, tapi bukanlah anak Darul Ikhlas ya. Anak Darul Ikhlas insya Allah cahayanya di sana apa? Terang ya. Jadi memintalah orang itu di sana. Tengok ayat 13 nanti. Yauma taral munafiqin wal munafiqati. Katanya yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Unzuruna naqtabis min nurikum. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari itu orang yang bermasalah hidupnya yang dikatakan munafik siapa? Nah, yauma yaqulul munafiquna munafiqatu lil ladzina amanu. Pada hari itu orang yang bermasalah hidupnya meminta kepada orang yang beriman. Apa katanya? Iktabis min nurikum. Kasihlah nur kamu sedikit. Kasihlah lampunya sedikit, baterainya sedikit. Mengemis di sana. Kenapa? Kegelapan. Ayat berapa tadi? 13 surah Al-Hadid. Al-Hadid. Nanti buka ya, tengok terjemahnya. Minta nur kepada orang beriman yang sukses. Jadi dalam Quran manusia garis besarnya ada dua. Ada dua. Satu yang sukses, satu yang gagal. Yang sukses senang, lancar jalannya, mulus. Oke? Terang suasananya. Katanya dalam hadis ada orang itu yang cahayanya setinggi pokok kurma. Oke? Ada yang lampunya semacam orang berdiri, terang sekeliling. Ada yang lampunya kecil, mungkin 5 watt. Ada yang lampunya di ujung jari kakinya. Pokoknya bisa ya mesir mandalan mah. Ada yang lampunya seperti apa serangga yang di malam hari dalam semak belukar itu kunang-kunang. So ini malam punya solakon. Ya doi. Hah? Subhan. Oh Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi orang mengemis tadi, pas mengemis, waktu mengemis, apa dia bilang? Unzuruna naktabis min nurikum. Tolonglah kami, kasihlah nurnya sedikit supaya kami bisa berjalan. Kata orang beriman apa? Irji'u wara'akum. Bu, Pak, pulang ke dunia lagi Pak. Bapak pergi ke masjid sholat. Bapak baca Quran. Bapak menambah ilmu. Di sana mencas baterai ini Pak. Di sini nggak ada masanya untuk mengemis. Disuruh pulang ke dunia. Di padang mahsyar disuruh pulang ke dunia. Bisa pulang lagi? Mana bisa? Itu bukan jawaban. Itu penghinaan. Penghinaan. Baca nanti lihatnya ayat 13 suratul Hadid.
Kemudian kelanjutannya dalam ayat 14, orang tadi tinggal di belakang, orang beriman maju ke depan, sudah jauh, dipanggil lagi. Pak Ente jauh loh, tunggu dulu katanya. Dulu kan kita sekampung, sama kepala desa, kepala kampung, sama kepala ketua lurah, sama satu RT, yang satu RT. Yang satu kahanggi. Tolong dong katanya. Kita kan dulu sama. Kasihanlah katanya. Nah, dijawab oleh orang beriman itu, Pak katanya, Bapak ini ada 5 kelemahan dulu di dunia. Berapa? Itu diterangkan dalam ayat 14. Buka Quran, tengoklah 14 kekurangan kelemahan orang yang nanti di sana tidak nampak jalan. Perlihatkan sama ayah baca jalan ayat 12 ayat 14. Apa kelemahannya? 1, orang itu membinasakan dirinya waktu hidup dengan melakukan dosa dan maksiat, membuat kelalaian dan kemunafikan. Yang kedua, selalu menunda, melama-lamakan tugas kepada Allah. Yang ketiga, ragu, tidak yakin. Yang keempat, panjang angan-angan, tapi tidak ada bukti. Ingin kesuksesan, tapi tidak ditempuh jalan kesuksesan. Yang kelima, orang itu diperdaya oleh al-ghurur. Tahu al-ghurur? Tidak. Setan iblis. Setan? Kan waktu tidur orang tuh diikatnya. Kemudian mata disemburnya. Telinga, la ilaha illallah. Diapainya? La ilaha illallah. Mau? Na'udzubillah. Orang yang ditolong malaikat, dia bangunnya gembira, bangunnya ceria, bangunnya bahagia, happy. Berangkat ke masjid happy, ini mencas baterai ini. Ini mencas baterai aku nanti ini. Tidak pernah malas ya? Tidak pernah jadi kita baca lagi hadis tadi, ayat surah Al-Hadid tentang apa? Tentang agar mendapat nur yang maksimal. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sama-sama ya. Sama-sama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Tidak ada yang mau? Ada apa? Tidak mau dia pahala. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. جزاك الله خيرا. عرفت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Alhamdulillah ya. Satu dari Rundio, satu dari Syabu, satu dari Sinulukan.
Yang lain nyusul nanti ya. Yang kelas 2, kelas 1 insya Allah minggu depan atau sesudah libur nanti ya. Insya Allah. Jazakumullah khairan. Ini uhibbukum fillah wa astaghfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.